Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, setiap ada yang merayakan hari ulang tahun, kita selalu mendengar ucapan selamat panjang umur, atau ketika ada bayi yang lahir, didoakan agar sehat dan berusia panjang. Namun, adakah yang dapat memastikan dirinya sendiri berusia panjang, mulia, atau hina? Penuh keberkahankah? Umur manusia adalah perkara gaib dan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun tahu berapa panjang usia yang dijatahkan untuknya. Meski umur termasuk perkara gaib, beberapa ulama besar mencoba membahasnya. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, misalnya, mengkaji masalah umur melalui karyanya, Sabilul Iddikar wal I'tibar, Bima Yamurru bil Insan wa Yanqadhi lahu minal A'mar. Jalan menuju peringatan dan perenungan tentang tahapan usia yang dilalui manusia. Beliau membagi umur dalam 5 tahapan. Simak dan tonton terus video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Pertama, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan membekalinya dengan keturunan. Kedua, terhitung sejak seorang manusia terlahir dari rahim ibunya hingga ajal menjemput. Ketiga, dimulai sejak kebangkitan manusia dari alam dunia melalui kematian sampai bertiupnya sangkakala malaikat Israfil di padang mahsyar. Umur ketiga adalah masa penantian seseorang di alam barzakh. Keempat, berlangsung sejak seorang manusia dibangkitkan dari alam barzakh bersamaan dengan ditiupnya sangkakala yang kedua hingga manusia melangkah di atas syirath al-mustaqim. Kelima, dimulai sejak seseorang memasuki pintu surga atau terjatuh di jurang neraka, usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sepanjang usia umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis disebutkan, usia mereka umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadukan pendeknya usia umat beliau itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kasih, Allah menjelaskan, meski usia umat Islam lebih pendek dari umat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan banyak keutamaan. Di antaranya Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Masa muda dan masa dewasa merupakan fase terpenting dalam kehidupan manusia. Mengenai pentingnya masa muda, seorang bijak mengatakan, jika engkau tak bisa meraih kemuliaan di hari mudamu, tak akan mulia hidupnya sampai tua. Yang sangat penting diingat, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang umur yang dianugerahkan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya, dihabiskan untuk apa, tentang masa mudanya, dipergunakan untuk apa, tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, dan tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam Islam, usia 40 tahun dianggap sebagai usia yang istimewa. Ia dipandang sebagai tonggak awal kemapanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Bagi kaum sufi, usia 40 tahun dianggap sebagai pintu gerbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi besar, Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, dalam kitab Bahrul Maurud menulis, telah diambil perjanjian dari kita, apabila umur telah mencapai 40 tahun, hendaklah bersiap-siap melipat kasur dan selalu ingat pada setiap tarik nafas bahwa kita sedang berjalan menuju akhirat, sampai tak merasa tenang lagi rasanya hidup di dunia. Yang dimaksud dengan melipat kasur ialah mengurangi tidur untuk memperbanyak ibadah. Setelah melampaui fase kedewasaan, kaum muslimin memasuki fase persiapan menghadapi kematian, yakni pada usia 60 sampai 70 tahun. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa penuaan umur umatku dari 60 hingga 70 tahun. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Oleh karena itu, amat sangat keterlaluan orang-orang yang sudah berusia di atas 60 tahun, tapi masih juga melakukan maksiat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dalih seseorang sesudah dia memanjangkan usianya hingga 60 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Usia lanjut juga merupakan sebuah keistimewaan. Dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Demi kemuliaanku, keagunganku, dan kebutuhan hambaku kepadaku, sesungguhnya aku merasa malu menyiksa hambaku, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah beruban karena tua dalam keadaan muslim." Dalam hadits lain beliau bersabda, "Sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun Al-Quran juga berulang kali memperingatkan akan datanya ketuaan dan kepikunan. Misalnya dalam surah An-Nahl ayat 70, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Kepikunan yang mengiringi ketuaan itulah yang ditakuti oleh Rasulullah, sehingga beliau selalu berdoa, "Aku berlindung kepadamu dari usia yang paling hina." Suatu kali Ma'an bin Zaidah mendatangi Al-Ma'mun. Ma'mun bertanya, "Bagaimana keadaanmu di usia tua renta ini?" Ia menjawab, "Aku bisa jatuh hanya karena tersandung kotoran unta dan cukup diikat hanya dengan sehelai rambut. Bagaimana keadaanmu dalam makanan, minuman, dan tidurmu?" Ia menjawab, "Bila lapar aku marah, dan bila makan aku merasa jengkel. Bila berada di antara orang-orang aku mengantuk, dan bila di atas kasurku aku terjaga. Bagaimana keadaanmu dengan para wanita?" Beliau menjawab, "Kalau wanita yang buruk rupa, aku tidak menginginkan mereka, sedangkan para wanita yang cantik tidak menginginkanku." Ma'mun berkata, "Kalau begitu tidak pantas orang sepertimu dianggap muda. Lipat gandakanlah imbalan untuknya, dan haruskanlah ia menetap di rumahnya. Biarkan masyarakat yang mengunjunginya, dan jangan biarkan ia mengunjungi siapapun." Sejak zaman Rasulullah sampai kini, ada orang-orang yang dianugerahi Allah umur panjang dari orang-orang pada umumnya, dan mereka mengisinya dengan berbagai kebaikan, sehingga hidup mereka penuh berkah dan tercatat dalam sejarah. Mereka inilah yang dimaksud dalam hadits Nabi, "Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya." Di samping itu, ada pula orang-orang yang usianya pendek, tapi juga sangat berarti, karena dipenuhi berbagai amal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini pun namanya terabadikan dalam sejarah dan senantiasa dikenang orang. Di antara para sahabat Nabi yang dianugerahi usia panjang adalah Anas bin Malik, salah seorang sahabat utama, perawi hadits terkenal, dan pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas lahir pada tahun ke-10 sebelum hijrah. Sejak kecil ia sudah memeluk Islam dan terus melayani Rasulullah sampai beliau wafat. Kurang lebih 10 tahun lamanya ia melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selama beliau menetap di Madinah. Ibunya yang mula pertama membawanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dapat melayani beliau. Anas bangga menyandang predikat pelayan Rasulullah karena kedudukan itu memang suatu kemuliaan. Ia adalah sahabat yang terbanyak memiliki anak berkat doa Nabi. Suatu ketika ibunya memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Maka beliau pun mendoakan Anas, "Ya Allah, berilah rizki anak dan harta kepadanya, dan berkahilah dia." Dalam redaksi yang lain, doa beliau sebagai berikut, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan masukkanlah ia ke dalam surga." Anas adalah sahabat yang terakhir wafat di Basrah. Menurut riwayat yang paling kuat, ia wafat pada tahun 93 Hijriah 711 Masehi dalam usia 103 tahun. Ia wafat setelah menjalani kehidupan penuh perjuangan. Ia kaya dengan ilmu dan syarat dengan amal. Di saat ajal hendak menjemput, ia berkata, "Talqinkanlah aku dengan ucapan la ilaha illallah." Dan kalimat tauhid itu terus diucapkannya hingga ruh berpisah dari jasadnya. Ada pula tokoh yang usianya tidak panjang tetapi penuh dengan keberkahan, dan kehidupannya tetap dikenang orang dari zaman ke zaman. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz.
yang pada tahun 99 Hijriah 717 Masehi terpilih sebagai khalifah menggantikan Khalifah Sulaiman. Ketika itu usianya 37 tahun. Ia dipandang sebagai khalifah paling adil dan paling sederhana di antara semua khalifah Bani Umayyah. Umar juga menghentikan segala bentuk kemewahan para mantan khalifah dan sebaliknya menghidupkan pengajian Al-Quran dan Sunnah. Ia juga melarang pengawal dan rakyat berdiri menghormatinya. Ketika orang-orang berdiri menghormatinya, ia berkata, "Jika kalian berdiri, kita semua berdiri. Jika kalian duduk, kita semua duduk. Sepatutnya lah manusia hanya berdiri menyembah Allah, Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal fardu dan menyunahkan hal-hal sunnah. Barang siapa mengambilnya, bertemulah dia dengannya. Dan barang siapa meninggalkannya, binasalah dia." Para salaf syalih yang berumur panjang dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah menganjurkan para pemuda untuk memanfaatkan masa muda mereka. Pergunakanlah masa muda kalian sebelum kalian menjadi seperti kami saat ini. Maksud mereka, di usia yang tua rentanan lemah, tidak dapat melakukan banyak amal syalih. Padahal di usia mereka yang demikian, mereka telah mendahului para pemuda dalam berlomba-lomba menuju jalan Allah dan bersungguh-sungguh dalam mentaatinya. Namun dalam Islam, bukan usia panjang yang terpenting, melainkan keberkahan usia. Keberkahan ditandai dengan bagusnya amal ibadah dan akhlak, serta karya yang bermanfaat bagi generasi sesudahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan pembaruan terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.